Hai, shalom semua anak KKR dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Guru yakin pasti luar biasa ya, karena Tuhan kita sangat baik sekali dalam hidup kita. Adik-adik sekalian, dimanapun kamu berada, hari ini kita kembali akan memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kita untuk perayaan Jumat Agung. Perayaan Jumat Agung, adik-adik semua pasti tahu ya apa maknanya ketika kita merayakan perayaan Jumat Agung. Jumat Agung itu mengingatkan bagaimana peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Dia disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Oleh karena ini, pada hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah kita, ibadah perayaan Jumat Agung. Bersama dengan kami seluruhnya, guru-guru KKR di GBKP Runggun Persadanta. Ya, untuk memulai ibadah kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu Happy Yeye. Happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya, anak-anak kami sekalian, setelah kita memuji Tuhan, kita menyatakan bahwa cinta Tuhan kepada kita sangat luar biasa dan kita juga sangat mencintai Tuhan. Mari terlebih dahulu kita serahkan ibadah kita ini, kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami menyatakan rasa syukur kami buat penyertaan Tuhan yang tetap dapat kami rasakan. Kami mengimani dan kami nyatakan Engkau luar biasa, kasih Tuhan luar biasa di dalam hidup kami. Dan saat ini Bapa, kembali kami mau menyiapkan waktu, hati dan pikiran kami untuk memulai ibadah puji-pujian kami kepada Tuhan di dalam perayaan Jumat Agung Tuhan, di mana Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menembus dosa-dosa kami manusia. Berkenanlah Engkau Tuhan akan ibadah kami ini dari awal sampai dengan akhirnya nanti. Berkati guru kami dan berkati juga pendeta kami yang akan Engkau pakai untuk menaburkan firman Tuhan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji, termulia nama-Mu di dalam hidup kami. Hapuskan salah dan dosa kami, agar kami tetap layak disebut sebagai anak Tuhan, menerima berkat kasih dan karunia Tuhan.
Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, selanjutnya kita akan kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu salibnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh pendeta kita. Untuk itu kami persilahkan pendeta kami untuk memakai waktu dan kesempatan ini menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak kita seluruhnya. Baiklah, anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar untuk kita semuanya? Kita jumpa kembali di dalam hari yang sangat berbahagia ini, hari Jumat Agung. Hari Jumat yang istimewa bagi kita orang yang percaya. Karena pada Jumat Agung kita bisa menyaksikan bagaimana Yesus menderita supaya kita boleh mendapatkan keselamatan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan segala rasa syukur dan ucapan terima kasih kami, dengan harapan Tuhan berfirman kepada kami, mengingatkan kami akan pengorbanan dan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati kami semuanya supaya kami boleh mendengarkannya dengan baik, dengan tertib, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu boleh juga menyatakan kehendak-Mu. Inilah doa harapan kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan di hari bahagia ini terambil dari kitab Yohanes 19 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Kita ulang sekali lagi, Yohanes 19 ayat 17 sampai dengan ayat 24. Silakan adik-adik kami semuanya, anak-anak kami, buka Alkitabnya, ambil kitab Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian bunyinya. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka. Dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh
memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membagikannya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit. 1 bagian dan 1 jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dan dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membagikannya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Demikian hendaknya supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Kisah yang kita baca adalah kisah perjalanan Yesus. Mulai dia divonis akan hukuman mati dalam salib, maka dia mulai memikul salibnya. Adik-adik yang dikasihi anak oleh Tuhan, mari kita saksikan sebuah film atau drama yang mengisahkan tentang bagaimana peristiwa perjalanan Yesus mulai dari pengadilan agama sampai ke Bukit Golgota. Mereka membawa Yesus pergi. Yesus keluar, memanggul salibnya, menuju tempat yang disebut sebagai tempat tengkorak. Dalam bahasa Yunani disebut Golgota. Di sana mereka menyalibkannya. Mereka juga menyalibkan 2 orang lainnya, masing-masing di kiri kanan. Yesus berada di tengah. Pilatus menyuruh orang memasang tulisan di salib, "Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi." Itulah yang ditulisnya. Banyak orang membacanya, sebab tempat di mana Yesus disalibkan tidak jauh dari kota. Tulisan itu dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Imam-imam kepala berkata kepada Pilatus, "Jangan tulis Raja orang Yahudi, tapi tulislah, Orang ini berkata, 'Aku Raja orang Yahudi.'" Yang sudah aku tulis tetap tertulis. Setelah para prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya dan membaginya menjadi 4. Masing-masing mendapat 1 bagian.
Mereka juga mengambil jubah Yesus yang terbuat dari sehelai bahan tenunan tanpa sambungan jahitan. Para prajurit berkata satu sama lain, "Jangan kita potong, mari kita undi siapa yang boleh mendapatkannya." Ini terjadi supaya terlaksana yang tertulis di dalam Alkitab. Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mengundi jubahku. Dan itulah yang dilakukan para prajurit. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudari ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Yesus melihat ibunya dan murid yang sangat dikasihinya berdiri di situ. Dia putra ibu. Lalu dia berkata pada muridnya, Dia ibumu. sejak itu murid Yesus itu menerima ibu Yesus tinggal di rumahnya. Yesus tahu bahwa sekarang semuanya sudah selesai. Dan untuk menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, ia berkata, Aku haus. di situ ada mangkuk berisi anggur yang asam. Sebuah bunga karang dicelupkan ke dalamnya dan ditancapkan pada sebatang bambu, lalu diulurkan ke bibir Yesus. Yesus minum anggur itu. Sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan jiwanya. Para penguasa Yahudi meminta izin kepada Pilatus untuk mematahkan kaki orang-orang yang disalibkan itu dan menurunkan jenazah mereka dari kayu salib. Mereka memintanya karena saat itu hari Jumat. Mereka tidak ingin jenazah-jenazah itu tergantung di kayu salib pada hari Sabat. Apalagi Sabat kali ini adalah perayaan khusus. Maka para prajurit mematahkan lebih dulu kaki orang pertama, kemudian orang kedua yang disalibkan bersama Yesus. Ketika mereka sampai kepada Yesus, mereka melihat ia sudah meninggal. Jadi mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi salah satu prajurit menusuk lambung Yesus dengan tombak. Dan segera darah dan air keluar. Orang yang melihat kejadian tersebut memberitakannya supaya kalian juga percaya. Kesaksiannya itu benar dan ia tahu bahwa yang dikatakannya benar. Ini terjadi supaya Alkitab digenapi. Tidak satu pun tulangnya akan dipatahkan. Di dalam Alkitab juga tertulis, orang akan memandang dia yang sudah mereka tikam. Setelah itu, Yusuf yang berasal dari kota Arimatea minta izin pada Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus. Yusuf adalah pengikut Yesus, tapi secara diam-diam karena dia takut pada para penguasa Yahudi. Pilatus memberi izin kepadanya, maka Yusuf pun pergi mengambilnya. Nikodemus yang dulu pernah menemui Yesus pada malam hari, pergi bersama Yusuf. Saat itu dia membawa sekitar 30 kg campuran dari ramuan mur dan gaharu. Kedua orang itu mengambil jenazah Yesus dan membungkusnya dengan kain kafan dan ramuan wangi, menurut adat orang Yahudi saat menyiapkan jenazah untuk dikubur. Di tempat Yesus disalibkan, ada sebuah taman, dan di dalamnya ada makam yang masih baru yang belum pernah dipakai untuk mengubur. Karena hari Sabat sudah dekat, dan karena makam itu tidak jauh, mereka meletakkan jenazah Yesus di sana. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan,
dapat sesudah melihat film tentang Yesus yang berjalan ini sampai kepada waktu memikul salibnya, sampai kepada bukit Golgota. Tentu kasihan sekali, bukan? Bagaimana menderitanya dia? Mungkin ada yang sampai meneteskan air mata melihat film ini. Karena memang benar bahwa penderitaannya itu sangat nyata. Bukan hanya cerita, bukan sebagai dongeng, tapi itu adalah kenyataan. Yesus anak manusia itu yang juga anak Allah merasakan begitu banyaknya penderitaan. Dia dicambuk sambil dia memikul salibnya, menandakan bahwa memang dia mengakui. Itu tandanya, makanya dia dipaksa untuk memikul salibnya mulai dari pengadilan agama sampai kepada bukit Golgota yang artinya adalah bukit tengkorak. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tandanya dia mengakui dosanya, dia harus memikul salib. Sehingga sekalipun Yesus merasa berat tapi dipaksa dia untuk memikul salib itu, maka dibawanya lah, dan dalam perjalanan dia tidak hanya memikul salib, tapi dia juga dicambuk. Ada yang meludahi, ada yang mengolok-olok dia. Luar biasa penderitaannya. Dan semua itu dilakukannya untuk manusia, untuk aku, untuk kamu, untuk kita semua yang berdosa. Dia berjalan tertatih-tatih, dan sekali-sekali dia jatuh, dia berdiri lagi, berjalan, terjatuh lagi. Karena apa? Karena memang salib yang dia pikul itu tidak ringan. Salib yang dia pikul itu tidak mudah. Dia berjalan ada 3,5 kilometer. Coba bayangkan seandainya kita membawa beras misalnya 10 atau 20 kilo, disuruh kita berjalan 1 kilometer saja, apa reaksi kita? Bagaimana kita ketika disuruh membawa beras 5 atau 10 kilo saja sejauh 1 kilometer? Tentu apa yang kita katakan? Berhenti dulu, atau capek, atau kita katakan panggil Grab, supaya Grab saja yang membawa ini. Bahkan kita katakan panggil Grab, supaya Grab itu bisa membawa aku. Mungkin itu yang kita katakan. Karena apa? Jangankan 1 kilometer, setengah kilometer pun sekarang kita sudah sulit untuk berjalan. Tapi Yesus 3,5 kilometer berjalan sambil memikul salibnya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak kami semua yang disayangi oleh Tuhan, beginilah besarnya penderitaan Yesus supaya kita bisa selamat. Inilah pengorbanannya supaya kita bisa selamat. Oleh karena itu, apa yang penting bagi kita di hari Jumat Agung ini, di hari Jumat yang luar biasa ini bagi kita orang percaya, jangan lagi salibkan Yesus. Jangan lagi pernah menyalibkan Yesus dengan perbuatan-perbuatan jahat. Misalnya, jangan menyalibkan Yesus dengan suka berbohong, suka mencuri, suka memukul, suka menghina, suka berbuat jahat. Apa saja yang sifatnya kejahatan itu artinya kita kembali menyalibkan Yesus. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah yang baik. Sebagaimana Yesus baik untuk kita. Dia mau berkorban untuk kita. Kita juga harus mau berkorban untuk melakukan kebaikan. Kalau memang itu yang membuat teman kita senang, membuat orang tua kita senang. Kalau memang kita harus bangun pagi-pagi tanpa dibanguni, kita bisa bangun, itu membuat orang tua kita senang, bangunlah sebelum dibangunkan. Kalau kita banyak makan baru orang tua kita senang, makanlah banyak walaupun tidak disuruh. Kalau memang kita harus cuci piring, sebelum disuruh cuci piring, cucilah piring kalau itu menyenangkan hati orang tua kita. Dan juga teman-teman kita. Teman-teman kita senang kalau seandainya kita mau berbagi, seandainya kita punya permen, punya kue, kita bagikan kepada dia. Dan itu membuat dia senang, lakukanlah. Karena ini yang dikehendaki oleh Yesus. Itu artinya kalau kita melakukan kebaikan, itu artinya kita tidak menyalibkan Yesus kembali.
Tapi kalau kita melakukan kejahatan terus-menerus, itu artinya bahwa kita kembali menyalibkan Yesus. Anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada pada saat ini, jangan lagi menyalibkan Yesus. Lakukanlah yang baik. Tunjukkanlah kita orang Kristen. Maka Tuhan akan tersenyum memandang kita. Dia akan senang melihat kita, maka kita akan diberkatinya. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Tuhan memberikan kepada kami firman untuk kami pegang dalam hidup kami, untuk kami lakukan. Tuhan ingatkan kami supaya kami tidak menyalibkan Yesus kembali. Tapi Tuhan mau kami boleh hidup dengan baik seturut kehendak-Mu. Oleh karena itu mampukan kami ya Tuhan, kuatkan kami sehingga kami mampu melakukan kebaikan-kebaikan, mau berkorban untuk membuat orang lain senang, orang tua kami senang. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu firman ini nyata dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ajari kami, tuntun kami, dan penuhi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Anak-anak kami, anak sekolah minggu, anak KKR dimanapun berada pada saat ini, kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, Dia mati untuk kami. Kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita persembahkan untuk Tuhan. Dan kita akan berdoa untuk persembahan sekaligus dalam doa syafaat kita. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan kami yang baik. Kami merasakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan memberikan kami makanan, pakaian, rumah, dan juga untuk keperluan sekolah kami. Dan Tuhan juga memberikan jajan untuk kami melalui orang tua yang kami sayangi. Kami merasakan ya Tuhan bahwa semua itu karena berkat Tuhan. Dan sebagian dari apa yang sudah diberikan orang tua kami kepada kami sudah persembahkan sebagai ucapan syukur kami. Kami mohon Tuhan terima persembahan kami. Jadikanlah persembahan ini menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Dan tetap berkati orang tua kami yang mengasihi dan menyayangi kami. Sungguh besar sekali pengorbanan dan keletihan mereka untuk kami ya Tuhan. Oleh karena itu tambahkan kekuatan kepada mereka. Biarlah orang tua kami terus sehat dan dia mendapatkan tenaga untuk melakukan pekerjaannya. Sehingga melalui pekerjaan orang tua kami bisa mendapatkan rezeki dan kami hidup selayaknya bagaimana kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan sayangilah orang tua kami. Berkati dia dan ajar kami juga untuk menyayangi orang tua kami. Sehingga kami boleh menjadi anak yang baik. Kami jadi anak yang penurut, anak yang rajin, anak yang disayang oleh orang tua kami. Sehingga melalui kehidupan kami, orang tua kami semakin semangat di dalam menjalani kehidupannya. Yang kami tahu bahwa orang tua kami banyak memiliki persoalan kehidupan ini. Berikan umur yang panjang kepada orang tua kami. Berikan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, untuk kami semua anak-anak sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, berkati masa depan kami. Supaya kami juga boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Sehingga kami pun selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami rindu untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kasih sayang-Mu melebihi apapun yang kami miliki pada saat ini. Oleh karena itu, jaga kami, temani kami. Berikan kesehatan, berikan sukacita dan damai sejahtera. Semoga di hari Jumat Agung ini, kami semua boleh menikmati kebaikan Tuhan. Inilah doa kami, inilah harapan kami, dan inilah persembahan kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikianlah adik-adik kami semua anak-anak sekolah minggu, kebaktian Jumat Agung kita sudah bisa kita lakukan. Semoga semua kita tetap sehat-sehat dan kita akan menyambut hari Paskah dengan semangat. Kita akan ikuti lagi kebaktian Paskah pada hari Minggu ini. Oleh karena itu, pesan kami, pesan Ibu Pendeta kepada kamu semuanya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, rajin cuci tangan, dan makanlah makanan yang bergizi supaya semua kita tetap sehat dan rajin membantu orang tua, rajin belajar. Tuhan memberkati kita semuanya. Dadah.